Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita waktu dan usia untuk kembali lagi sharing bersama SQ Reformation Center untuk mendengar, belajar, memahami, lalu kemudian kita menerapkan dalam diri kita sekitar kecerdasan spiritualitas yang nanti akan dibawakan oleh narasumber utama kita yaitu Bapak Budi Yono. Dan Alhamdulillah Pak Budi Yono sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan juga selamat beristirahat, menjelang istirahat, sepulang bekerja dari kantor atau dari aktivitas sehari-hari. Biasanya kita melaksanakan acara ini setiap hari Jumat. Namun khusus hari ini kita tarik satu hari lebih awal karena satu lain hal. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian masih setia menemani kami dan kemudian di program-program berikutnya masih berkenan bersama kami untuk sama-sama belajar mengenai SQ Power atau kuasa pikiran spiritual ini. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam khusus karena topik yang akan dibawa hari ini adalah rangkuman dari semua bab buku SQ Power. Perlu diketahui buku SQ Power ini sendiri adalah buku kedua dari Pak Budiono setelah buku pertamanya yaitu buku SQ Reformation di tahun 2008. Jadi dari bab per bab sudah kami lalui sampai terakhir bab 3 dan itu sudah diposting di YouTube kami di mana setiap babnya cukup detail dan hari ini akan diberikan summary-nya, rangkuman dari semua bab. Setidaknya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan poin-poin setiap babnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Budi Yono menyampaikan, memaparkan materinya. Monggo Pak Budi. Oke, baik Pak Jiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Karena anugerahnya saja hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang sangat saya kasihi di dalam sharing, siarkan SQ Power ini. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Jiran bahwa edisi spesial hari ini adalah rangkuman gitu. Karena saya menyadari ketika kita sudah berjalan detail sampai bab 3 ya masalah spiritual itu memang tidak populer dan sulit gitu untuk dimengerti oleh pikiran akal jiwa kita, makanya kita berhenti dulu ya, karena juga Bapak Ibu rekan kita ada yang tidak sabar gitu menunggu sampai kapan selesai bab 8 ya. Kalau kita melihat sampai bab 3 ini sudah ada 20 YouTube yang sudah di-uploadkan gitu, dan 20 YouTube itu bukan yang 5 menit 10 menit gitu, ada yang udah 1,5 jam 1 jam gitu ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu mendapatkan apa ya, pokok-pokok
gitu ya, di setiap babnya. Nah, hari ini kita coba kita rangkum gitu ya. Bab 1 sampai dengan bab 8 ya. Rangkuman ini ya sebetulnya juga pewahyuan daripada firman, tapi yang pokok di setiap bab gitu. Ya, dan itu bisa perlu diketahui bahwa itu rangkuman pewahyuan saya sebetulnya dari kitab suci, baik itu Quran maupun Injil yang ratusan bahkan ribuan ayat itu. Ya, jadi kita harapkan dengan itu nanti ada timbul di dalam diri Bapak Ibu semua pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga bisa lebih bersemangat, berniat ya, lebih militan untuk mencari jawabannya di setiap bab ini lebih detail gitu. Itu saja. Oke, baik, saya harapkan ini bisa selesai lebih cepat gitu ya. Saya sudah berusaha merangkum gitu sebaik mungkin. Oke, pertama ini institusi kita selalu kita ulang ya, bahwa ini SQ Reformation Center ya. Dan motonya adalah merdeka dari pikiran ya. Merdeka dari pikiran itu bahwa artinya kita adalah pengendali dari pikiran itu. Ya, yang anugerah free will ya dari Allah. Itu merdeka dari pikiran. Dan logo ini kita bisa lihat bahwa di dalam otak kita keluar ya, ini sebenarnya pikiran kita. Ya, ini ruh kita sebetulnya yang diberi warna pelangi. Jadi pelangi itu sebetulnya 7 ya. Tapi ada yang tidak terlihat, yaitu inframerah dan ultraviolet, itu yang di atas merah itu dan di bawah violet itu. Jadi 9 sebetulnya. Nah, roh yang keluar dari otak kita ini ya nanti diterjemahkan di bab 8 ya sebagai 9 karakter spiritual daripada roh. Jadi bukan 7 tapi 9 karena tadi ada inframerah dan ultraviolet. Dan peran daripada roh itu. Dan yang ketiga adalah 9 kuasa daripada roh itu. Itu arti daripada simbol pelangi ini ya, di mana inframerah dan ultraviolet tidak bisa digambarkan ya warnanya ya, tapi itu ada. Nah, khusus hari ini kita membahas tentang SQ power, kuasa pikiran spiritual, sebab pikiran spiritual itu yang mendominasi 99% daripada pikiran kita. Makanya ini namanya rangkuman. Ya. Nah, ini buku pertama saya tahun 2008 sudah sering kita tanyakan ya. Jadi bahwa sebetulnya buku pertama ini ya sudah menjelaskan tentang SQ roh ya, dan juga IQ, EQ jiwa, dan PQ, physical tubuh kita, kecerdasan. Tapi sebetulnya ini saya belum bisa di dalam praktek memisahkan roh dan jiwa. Makanya sebenarnya ini adalah what-nya daripada roh saja. What-nya dari apa sih roh itu, cuman di situ sebetulnya. Dan ini yang banyak kita memahaminya seperti ini. Ya, jadi sebetulnya apa sih what-nya roh itu masih di tingkat jiwa. Nah, buku yang kedua tahun 2022 baru saya ngeh itu tahun 2017. Ya, why dan how-nya roh itu. Ya, kenapa sih roh itu? Bagaimana sih memberdayakan, bagaimana karakter, peran, dan kuasanya itu di buku kedua saya. Nah, Bapak Ibu boleh kalau mau lebih detail boleh dibaca gitu ya. Dari buku pertama juga boleh, tapi bahwa itu sebetulnya masih di tingkat jiwani kita. Nah, ini isinya dari bab 1 sampai bab 8 ya, Bapak Ibu sudah sering kita jelaskan ya, bahwa bab 1 spiritualitas, bab 2 tentang pikiran spiritual itu sendiri, dan bab ketiga adalah kelahiran pikiran spiritual, dan itu adalah ketopong spiritual kita.
Ini semua adalah senjata spiritual kita ya Bapak Ibu. Ketopong itu adalah pelindung kepala ya, helmet. Dan bab 4 adalah otoritas kuasa pikiran kita. Ini merupakan legalitas spiritual yang kita peroleh dari Allah. Ini penting sekali legalitas. Tanpa legalitas dari Allah, kita kalah perang pasti. Karena kita tidak diakui semua kuasa, peran, dan karakter spiritualitas kita. Bab kelima, pikiran spiritual tentang anugerah dan iman. Ini satu kesatuan. Dan ini juga merupakan senjata spiritual, yaitu perisai spiritual. Bab 6 adalah identitas kebenaran diri spiritual. Ini penting banget. Ini baju jirah spiritual yang melindungi hampir seluruh tubuh kita, dari leher sampai ke bawah. Ini sangat-sangat penting. Ini yang menjadi incaran daripada lawan kita. Dan yang ketujuh ini yang paling penting, itu pemberdaya kuasa pikiran spiritual kita. Ini kita sudah lengkap ya peperangannya, tapi kalau tidak ada sumber dayanya yang memberi kuasa kepada pikiran spiritual, ya itu nggak bisa jalan. Kalau hanya kuasa sendiri, walaupun kita sudah lengkap, nah itu tidak akan efektif. Dan ini tidak lain adalah Roh Allah atau Rohul Kudus. Nah, ini di bab 7. Baru yang bab 8 adalah praktek studi case, ya, studi kasus bagaimana pikiran spiritual ini dan uang, ya, hubungannya bagaimana. Oke. Ini di bab 1, Bapak Ibu. Ada 4 poin ya. Dibicarakan tentang 3 tingkat spiritualitas yang tidak lain adalah tingkat pikiran ya. Dan di sini ada kerancuan yang banyak di dalam kita ya semua ini. Gini, ada pikiran, ada rasa. Biasanya apa yang dibahas itu. Nah, pikiran itu diterjemahkan hanya sebagai akal atau otak ya. Kalau rasa itu hati dan dihubungkan dengan jantung kita, karena kalau kita perasaan kita panik apa tenang itu jantungnya berdentutnya kencang apa bukan ya. Ini kerancuan yang banyak, tapi saya betulkan ya bahwa pikiran itu bukan akal, menyangkut akal, rasa, kehendak, niat, hati nurani, ya, ilusi panca indera kita, termasuk roh kita, yaitu apa yang kita percaya, apa yang kita imani. Itulah pikiran. Jadi akal adalah sebagian, salah satu daripada pikiran kita yang paling logis gitu. Ya, paling logis dan paling sadar gitu. Nah, rasa ini adalah salah satu pikiran kita, yaitu perasaan atau emosi ya. Ini memang dekat dengan hati nurani sebetulnya karena lebih dalam ya. Tapi itu bukan jantung ya. Jantung itu memang punya saraf saraf independen untuk mendenyutkan jantung itu untuk memompa darah, iya. Tapi tetap dikendalikan dari otak, dan otak dikendalikan oleh pikiran. Ya, tidak hanya jantung ya, lever kita, hati kita, ya paru-paru kita itu bekerja dengan saraf independen sesuai dengan fungsinya sama. Ya, jadi ini semua sebetulnya di tingkat jiwa. Nah, roh itu hanya iman dan percaya dan tidak bisa dirasa maupun diakses oleh akal kita. Itu. Nah, itu yang supaya kerancuan itu bisa dipahami. Prinsip kerajaan Allah adalah pikiran spiritual dan hukum spiritual. Ya, kalau ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan pewahyuan dan ilmu pengetahuan ilmiah. Ya, kalau pewahyuan ini sumbernya adalah kitab suci dan Tuhan. Itulah yang disebut ayat kauliah, dan ilmu pengetahuan ilmiah ini sumbernya alam dan manusia. Itulah yang disebut kaunia, ayat-ayat kaunia. Nah, spiritualitas adalah prinsip mujizat karena kita adalah makhluk spiritual. Maka ada
habitat dan kurikulum surgawi untuk manusia spiritual itu. Ya, dan itu adalah prinsip mujizat dan Tuhan sendiri mengajarnya melalui roh kita, yaitu Rohul Kudus tadi yang mengajar kita. Yang poin keempat, ya, spiritualitas adalah pengenalan kebenaran diri sejati Allah. Ya, saya sudah sebutkan, tapi ini penting bahwa saya Muslim yang baca Injil sejak tahun 2000 dan saya tetap Muslim. Sebab ya itu dibenarkan oleh Quran, ada 12 ayat atau lebih itu, dan itu merupakan rukun iman kita. Dan di salah satu ayat disebutkan bahwa kita tidak perlu berdebat dengan ahli kitab. Ahli kitab itu ahli kitab Taurat Yahudi. Ya, katakanlah bahwa kami beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan Allah kami dan Allah kamu adalah satu. Itulah spiritual. Itu yang diajarkan oleh Quran. Ya. Jadi ini penting, maka saya garis bawahi lagi. Nah, di Injil dan di Quran itu ada kerancuan tentang spiritualitas ini dan legalitas. Ya, legalitas itu sebenarnya cikal bakal daripada religiositas, ya. Karena apa? Di dalam Injil sendiri ada perjanjian baru yang spiritualitas dan perjanjian lama yang legalistik. Ya, makanya ini buku saya ini di kalangan Kristiani sendiri juga banyak yang tidak paham. Nah, Quran itu ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Rohul Kudus. Ya, itulah spiritualitas, dan yang diturunkan oleh Rohul Amin, yaitu malaikat Jibril yang legalitas, perintah-perintah dan peringatan. Ya, dan Tuhan di dalam Injil itu disebutkan prinsip Trinitas, dan di Quran Allah sendiri menyebut dirinya aku dan ada kami, yang kami itu jamak. Ya, tapi sebetulnya ini tetap Allah yang esa. Itu rangkuman dari bab 1, Bapak Ibu semua. Jadi semoga cukup singkat dan cukup bisa menjelaskan, ya, mencerahkan Bapak Ibu lebih baik. 2, pikiran spiritual, ya. Segalanya itu adalah pikiran, tadi sudah saya sebut, ya. Segalanya adalah pikiran. Apa itu pikiran? Ya, kesadaran. Begitu saudara sadar, saudara berpikir. Dan pikiran itu tidak lain ada roh. Contohnya malaikat adalah makhluk spiritual yang tidak punya tubuh, artinya tidak punya otak, tapi berpikir super canggih. Artinya apa? Bahwa pikiran itu ada hakikatnya adalah roh. Ya, nah apa pikiran? Nah, apa pikiran spiritual? Yaitu singkatnya, pikiran spiritual itu anugerah free will, kehendak bebas yang baik. Ya, dan kedua, dia amanah untuk menerima, mempunyai otoritas kuasa. Ya, dan pikiran spiritual itu adalah kerendahan hati sejati yang sangat Tuhan sangat-sangat berkenan. Itulah pikiran spiritual. Ya, ada 3, dia anugerah free will baik, pilih yang baik saja, dan dia menerima, memiliki amanah otoritas kuasa dari Allah, karena jarang yang seperti ini. Ya, kalau pikiran jiwa nggak mampu ini. Dan ini adalah kerendahan hati sejati, ya, bukan kerendahan hati yang jiwani. Ketiga, di bab 2 ini bukti ilmiah pikiran spiritual, inilah sebetulnya ayat kaunia, ya. Dan keempat, program pikiran spiritual, yang itu adalah ayat kaulia, ya. Yang ketiga, kaunia ini adalah cara ilmiah untuk mengagumi dan mensyukuri Allah, ya. Kalau kita di sini, ya, kaunia yang kita kupas, ya, menjadi ilmu pengetahuan ilmiah, itu adalah kaunia yang utama, gitulah. Jadi mengupas ciptaan Allah, ya, seperti kemarin kita bahas tentang teori evolusi, banyak yang dipercaya, ya. Ya, ini adalah pikiran jiwa nih, tapi kalau kita percaya, ya,
jagat raya dan bumi ini beserta bukti-buktinya di dalam bumi ini ciptaan Allah, yaitu cara ilmiah yang utama, kauniah yang utama, ya, untuk mengagumi dan mensyukuri Tuhan. Nah, di dalam buku saya ada 2 ya, ilmu pengetahuan pikiran epigenetik dan otak neuroplastik. Ya, ini mengenai jagat mikro ya yang ada di dalam diri kita, di dalam roh kita, ya. Dan pikiran itu adalah pengendali daripada otak. Ya, bukan otak yang mengendalikan pikiran. Pikiran bisa merubah susunan DNA otak kita. Dan pikiran kuantum ini mengenai jagat makro ya, jagat raya ya yang begitu luas itu. Dan di dalam pikiran ilmu kuantum ini, pikiran kuantum ini ya kita bisa mengerti bahwa roh itu sebetulnya adalah kuantum, yaitu zat atau zara ya yang lebih kecil daripada atom yang sudah tidak bisa dibagi lagi, tetapi dia hidup. Yang keempat, program pikiran spiritual yang kauliah. Ya, ini dasarnya firman dari kitab suci yang ruh dan hidup. Ya, ini artinya kita harus mengenal dan mengalami secara nyata ayat itu di dalam kehidupan kita. Ya, bukan sekedar pemahaman saja. Ya, dan inilah ayat-ayat kauliah yang berasal dari pikiran Allah. Ya, kalau yang kauliah itu berasal dari ciptaan Allah. Dan hidup artinya bahwa firman itu berkarya nyata ya, jadi bisa berubah berimpartasi dari dimensi spiritual ke dimensi fisik secara autopilot dan tanpa usaha kita. Usaha artinya usaha dari pikiran sadar kita. Tapi dia berkarya nyata itu. Makanya programnya harus program yang kauliah di sini. Oke, ini bab 2 mengenai pikiran spiritual kita rangkum seperti ini poin-poinnya. Semoga Bapak Ibu bisa lebih jelas. Yang ketiga mengenai kelahiran pikiran spiritual yaitu ketopong spiritual. Nah, ini adalah bagaimana how to-nya membedakan roh dan jiwa yang banyak dirancukan itu. Bahwa kitab suci menyebutkan bahwa manusia jelas terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Ini beda banget. Karena ada roh ini yang berbeda dan terpisah dari jiwa, yang tidak terhubung dengan jiwa, maka malaikat itu haruskan oleh itu untuk sujud kepada manusia yang roh ini, bukan yang jiwa dan tubuh kita yang berasal dari bumi. Nah, ini kerancuan roh dan jiwa inilah yang kita bisa bisa jelaskan di dalam buku ini. Ini yang nomor pertama itu. Yang kedua adalah kelahiran roh yang baru dengan percaya keselamatan spiritual Allah oleh roh dan karam Allah yang melalui tubuh manusia, yaitu Isa. Nah, ini tujuannya adalah memulihkan otoritas kuasa sejak Adam dosa dulu, otoritas kuasa manusia terputus dari Allah. Ini kelahiran roh baru. Baru kita setelah roh baru ini lahir, kita melakukan pemisahan antara roh dan jiwa. Dan ini caranya cuma satu. Kita harus meditate setiap hari firman daripada kitab suci. Ya, karena firman itu fungsinya ya satu benih. Ya, yang bisa benih spiritual yang bisa bermultiplikasi nyata di dalam dimensi fisik. Kedua, firman itu adalah cermin spiritual, cermin kebenaran diri spiritual kita. Tanpa bercermin kepada firman yang spiritual itu, kita tidak pasti merasa bersalah, merasa berdosa. Ya, merasa dikejar ya kutuk akibat penghukuman dosa. Enggak bisa punya kebenaran diri spiritual. Dan ini sangat rawan diserang oleh musuh kita. Ketika firman berfungsi sebagai pedang spiritual yang memisahkan roh dan jiwa. Ini firman yang kita
sangat basic sekali menurut saya. Ya, tanpa meditate firman ini sangat sulit karena inilah tadi. Ya, jadi tanpa ketiga ini kita pasti kalah perang spiritual melawan lawan kita. Sangat basic Bapak Ibu. Ya. Nah, 4 baru pikiran spiritual itu lahir, yaitu momentum terpisahnya roh dan jiwa. Nah, biasanya dipicu oleh remuk jiwa karena masalah hidup kita. Sehingga otoritas kuasa bisa proaktif. Nah, baru yang kelima adalah peperangan pikiran spiritual. Ya. Jadi ya ini peperangan ini pada supaya sederhananya harus kalau pesawat tempur itu ya klik radar dulu. Radar spiritual ini harus diklik dulu. Bahwa ada pewahyuan firman yang sehubungan dengan masalah kita. Harus ada pewahyuan itu dulu, baru melepas rudal yang fisik, melakukan tindakan fisik kita sesuai dengan pewahyuan firman itu. Ya, tanpa itu langsung melepas rudal ya pasti tidak efektif dan salah sasaran. Ya. Nah, ini tunduk kepada Allah adalah lawan iblis. Ini penting sekali ya, bahwa lawan kita adalah iblis. Ya. Kalau kita saling bertempur atau melawan sesama manusia, inilah yang disebut kita secara sukarela menyerahkan otoritas kuasa kita kepada iblis. Iblis tinggal tepuk tangan dia. Karena ini sebenarnya bukan lawan kita yang sebenarnya. Maka manusia itu jangan pernah benci kepada mereka. Itu teman seperjuangan kita untuk mengalahkan iblis. Hati-hati ya, kalau kita ribut dengan manusia yang lain, itu artinya secara spiritual kita menyerahkan otoritas kuasa kepada iblis. Ini bab 3 Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaannya setelah selesai saja sekalian ya, daripada supaya ini bisa lengkap dulu. Saya harapkan bisa lebih sederhana. Oke, ini bab ketiga adalah kelahiran pikiran spiritual sebagai ketopong spiritual kita. Keempat adalah otoritas kuasa pikiran spiritual. Ini adalah legalitas spiritual yang sangat penting. Ya. Ini bagaimana how to-nya menerima otoritas kuasa. Nah ini, bagaimana otoritas kuasa ini bisa diterima. Di sini disebutkan ya kronologi pengalaman Allah ya dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ya Adam, Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, Isa dan Nabi. Itu yang penting-penting yang yang pokok ya. Dan itu setiap tahapnya Allah itu membuat perjanjian dengan manusia. Ini kuncinya ada perjanjian Allah dengan manusia. Itu. Karena tanpa perjanjian Allah, ya perjanjian Allah itu bukan kayak perjanjian manusia. Perjanjian Allah itu sebetulnya perjanjian anugerah otoritas kuasa. Allah itu ingin memberikan anugerah dan otoritas kuasanya, tapi menghubungi manusia ini sulit karena rohnya sudah terputus gitu. Makanya ini kronologi ini nanti bisa dipelajari secara detail di dalam buku saya. Ya. Kalau kita tanpa perjanjian, perlindungan anugerah dan otoritas bisa terbuka serangan iblis. Contohnya salah satu saya ambil yaitu Nabi Ayub yang hidup di era Nabi Ibrahim, tapi bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, sebab keturunan Nabi Ibrahim itu diproteksi dengan perjanjian Allah, yaitu perjanjian anugerah. Ya, dan ini salah satunya adalah Nabi Ayub. Nanti kita bisa bicara. Nomor 2 adalah paradigma pikiran manusia tentang Allah. Ya, ini di dalam kronologi nanti bisa lihat bahwa antara legalitas dan spiritualitas. Ya, legalitas itu adalah hukum Allah, hukum taurat Allah, yaitu yang Nabi Musa, dan spiritualitas adalah hukum anugerah Allah melalui Nabi Isa. Nah, ini yang disebut umat Nabi Musa itu pada akhirnya menolak
Nabi Isa itu. Makanya mereka akhirnya itulah yang disebut apa namanya ahli kitab. Ya, padahal ini Nabi Isa segala macam itu semua untuk umat Israel. Tapi ditolak. Nah, buktinya sekarang di bangsa Israel itu, ya, yang dimana Nabi Musa ada di sana, Nabi Isa ada di sana. Itu yang beragama Kristen cuma 2%. Artinya mereka menolak. Jadi yang beragama Kristen atau Kristiani itu di luar Israel. Itu. Makanya ahli kitab Taurat ini menolak spiritualitas. Itu. Nah, akhirnya apa? Jadi bangsa Israel tetap berfokus kepada legalitas, yang artinya dia menginginkan religiositas, maka ya akhirnya Tuhan menerbitkan Quran. Nah, itu adalah spiritualitas dan religiositas. Ya, di dalam Quran ada spiritualitasnya, ada religiositasnya. Juga di Injil juga ada bagian spiritualitasnya, ada religiositasnya. Ya, dan spiritualitas ini sebenarnya plan A tadi yang spiritualitas itu, tapi karena manusia ya bangsa Israel tetap megang legalitas, maka di antara dua ini, legalitas dan spiritualitas, itu disebut prinsip religiositas, yaitu plan B. Ya, detailnya nanti ada di buku saya, kita bahas secara detail. Ya, spiritualitas plan A hidup dengan roh, kalau religiositas itu hidup dengan jiwa dan hati nurani. Dan ini ada di setiap kitab suci, jadi bukan hanya Quran saja atau Injil, semua ada. Nah, di dalam memahami kitab suci kita, nah kita pilih atau dahulukan yang mana. Ya, jadi roh atau jiwa dan hati nurani kita. Nah, dari situ Allah akan merespon ya karena Allah itu aku adalah sebagaimana prasangka hambaku. Dia itu sebagai jauhari. Ya, jauhari itu ahli pemata ya yang menyematkan batu permatanya itu sesuai dengan kualitas logam cincinnya. Ya, kalau kita berkualitas emas ya dikasih berlian, tapi kalau kualitas perak ya dikasih batu akik itu. Nah, inilah maka ada teologi pikiran manusiawi dan teologi pikiran spiritual. Bagaimana pikiran manusiawi mengenal Allah, dan ini bagaimana pikiran spiritual mengenal Allah. Ya, ini teologi pikiran manusiawi, yaitu teologi legalitas Allah yang tadi tentang hukum Allah ini yang dibawa oleh Musa dan direspon dengan kinerja manusia. Ya, ini sadar supaya manusia sadar dosa dan sadar hukuman akibat dosa, sehingga dia membutuhkan keselamatan spiritual Allah, yaitu prinsip spiritualitas. Dan teologi pikiran spiritual yaitu percaya kepada anugerah Allah yang direspon dengan otoritas kuasa manusia. Jadi kesadaran menerima keselamatan spiritual Allah dan dibenarkan oleh Allah melalui iman, bukan melalui kinerja perbuatan. Itu. Nah, dua teologi ini, ya Allah hanya sebagai jauhari aja. Ya kalau kamu merespon saya dengan kinerja, ya aku lihat kinerjamu. Kan gitu. Nah, kalau merespon dengan anugerah, ya aku akan kasih anugerah tanpa syarat. Ini Bapak Ibu, ya, jadi bab 4 mengenai otoritas kuasa pikiran spiritual ini, legalitas spiritual yang sangat penting ya, karena otoritas kuasa ini sangat penting. Oke, yang kelima adalah pikiran spiritual, anugerah dan iman ya. Ini adalah perisai spiritual. Ini adalah bagaimana how to-nya menggunakan otoritas kuasa tadi. Ya, yaitu untuk mengambil dan menerima anugerah Allah melalui iman. Ya, jadi kita nggak perlu mencari-cari lagi.
Ya tinggal mengambil dan menerima, tapi ini susah. Kita tuh senangnya nyari-nyari, karena apa? Belum ngerti bahwa kalau kita menerima ada, tapi itu di dalam dimensi roh kita, gitu. Ya, kesatuan anugerah dan iman itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya anugerah saja, bikin pasif kita. Oh, semua anugerah ya sudah, saya enggak. Kita harus aktif dengan iman, bukan dengan perbuatan. Dan ini harus satu. Ya, kalau pasif oleh anugerah, ya kita akan nggak mendapat apa-apa. Kalau aktif oleh iman, iman kita ini nggak bisa menggerakkan Allah, nggak bisa. Hanya merespon anugerah Allah. Itu. Makanya iman kita ini juga anugerah, bukan iman jiwani kita, tapi iman Allah yang tidak lain adalah salah satu potensi daripada pikiran spiritual. Ya, yang percaya bahwa anugerah ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan sudah kita miliki di dalam roh kita, karena Allah itu sudah, kalau menciptakan manusia sudah beres semua, pasti diberi potensi semua, tapi karena Allah itu ada roh, makanya potensi itu semua ada di dalam roh kita. Yaitu harus kita sadari melalui iman kita. Nah, iman ini merespon secara protektif anugerah tersebut. Ya, tidak menggerakkan Allah untuk melakukan anugerah, itu nggak bisa. Anugerah itu sudah dilakukan, bahkan kita sudah miliki. Nah, merespon itu supaya terwujud di dalam dimensi fisik kita. Ya, satu lagi dibahas tentang hukum iman ya. Jadi hukum iman itu mengatur cara kerja iman. Ini adalah salah satu hukum spiritual. Dan hukum itu sangat penting. Hukum itu mematikan ya. Seperti hukum alam itu, seperti hukum listrik itu ada hukumnya. Hukum alam itu. Ya, kalau kita melihat ada burung yang nangkring di kawat transmisi tegangan tinggi itu, bisa 20.000 volt, ada 70.000 volt itu. Tapi nggak mati. Tapi ada manusia yang kesenggol 220 di rumah bisa meninggal. Ya, itu bukan PLN lebih mengasihi burung daripada manusia, enggak. Itu masalah hukum listrik. Nah, hukum spiritual juga seperti itu. Ya, kenapa kita ada yang limpah, ya, ada yang tidak. Ya, karena hukum iman ini adalah hukum spiritual. Ya, kalau kita tidak memenuhi hukum itu, mematikan itu artinya ya kita bisa nanti apa namanya, ada sakit ya, ada banyak masalah di dalam kehidupan kita ya, dan bahkan bisa tersesat nanti roh kita ya. Nah, itu hanya melalui iman, ada hukumnya ya. Ketika kita singgung tentang ketidakpercayaan ya, kalau iman Allah ini adalah dari pikiran spiritual, ada ketidakpercayaan ini berasal dari pikiran jiwa natural kita ya. Ini jarang dibahas. Kalau iman sering dibahas, tapi iman yang dibahas adalah iman jiwani, bukan iman Allah yang akan kita bahas di dalam buku ini. Nah, pikiran jiwa itu pasti tidak percaya kepada hal-hal spiritual. Ini masalah, ya. Makanya ketidakpercayaan dari pikiran jiwa ini bisa menetralisir iman kita tidak terjadi. Bahkan bisa menyesatkan iman kita. Nah, di dalam kitab suci disebut mendua hati. Kalau kita punya iman plus ketidakpercayaan, itu mendua hati. Dan itu dimutahkan oleh Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa menerima janji-janji firman-Nya. Ini masalah, gitu. Sebabnya dari ketidakpercayaan ini ya kedegilan pikiran, itu tanah yang keras itu. Ya oleh fakta fisik yang natural. Sehingga tidak bisa percaya hal-hal yang spiritual. Nah, ini hanya yang natural, bukan dari iblis. Beda. Ya, kalau peperangan kita kan lawan iblis itu. Ya, ketidakpercayaan ini dari diri kita sendiri, pikiran sadar kita sendiri ini. Nah, ini
biasanya, bukan biasanya, di dalam setiap agama kita ya itu diperintahkan doa dan puasa. Ya, berdoa ya kita dalam secara rutin ya beribadah plus puasa. Ini adalah fungsinya untuk mengatasi ketidakpercayaan pikiran jiwani kita. Sebetulnya. Kenapa? Karena doa itu yang paling intens dan fokus adalah doa pikiran, bukan perkataan dan perbuatan. Memang kita dilatih di dalam ibadah agama kita masing-masing, doa, perkataan, dan perbuatan. Tapi tujuannya adalah doa pikiran. Supaya kita fokus kepada hal spiritual, kepada Allah. Dan puasa juga puasa pikiran. Ya, melemahkan, kan kalau nggak makan lemah tubuh dan jiwa kita, otak kita juga lemah. Ya, artinya kita bisa puasa pikiran. Artinya apa? Puasa pikiran yang jahat. Kita hanya berpikiran yang baik. Jadi doa dan puasa ini ya, walaupun dari tubuh kita ya, tapi tujuannya adalah spiritual atau pikiran. Doa pikiran dan puasa pikiran. Nah, nanti di bab 5 ini juga dibahas bagaimana doa yang efektif dan apa penghalang doa kita. Ya, penghalang doa kita yang sudah jelas adalah dari ketidakpercayaan pikiran jiwa. Yang intinya adalah suuzon asmanya, salah menginterpretasikan asmanya. Itu yang masalah. Ya bukan Allah tidak mau, enggak, kita yang salah. Yang tadi ya, jadi apa Johari tadi. Ini yang menghalangi doa kita. Ya, hanya dengan doa dan puasa kalau ini. Enggak bisa dengan iman itu. Oke, Bapak Ibu, nih bab 5 ya. Jadi saya harap saya masih punya waktu ya ini Oke. Saya targetkan 1 jam, tapi nggak ngerti nih Pak Jiran ya. Kita teruskan ya. Sekarang bab 6, udah ke bab 6 ini. Identitas kebenaran diri spiritual. Nah ini penting banget ya, KTP kita, KTP spiritual kita sebetulnya ini. Ya Bapak Ibu bisa bayangin tanpa KTP kita nggak bisa apa-apa itu. Ya. Ini baju zirah kita yang dari leher sampai ke kaki yang melindungi kita. Ya, satu, kebenaran diri sejati Allah itu tersingkap hanya oleh pikiran spiritual. Jiwa ini tidak bisa. Karena itu sama sekali beda dan tidak terhubung. Oke, hati-hati. Kalau kita mengenal Allah dengan jiwa itu cuma bayang-bayang saja. Dan itu sangat berbahaya. Ya, karena government kerajaan Allah, pemerintah kerajaan spiritual Allah ini ada 3, yaitu Allah sendiri, ya beserta rohnya dan kalamnya yang itu turun pada Nabi Isa dulu. Sampai sekarang sudah ada di sini. Ya. Makanya dia mengatasnamakan kami di dalam Quran dan Trinitas di dalam Injil. Itu anunya pemerintahnya. Di dalam Quran Asmaul Husna Allah yang 99 itu sebetulnya adalah predikat asmanya yang baik. Ya, tidak ada yang jahat. Tetapi kalau kita uraikan ada 93 yang sifatnya anugerah spiritualitas dan 6 yang penghakiman, yang legalitas. Tapi yang banyak dibicarakan, dikotbahkan, ditekankan yang 6 ini. Ya. Ya, padahal yang 93 ini ditujukan kepada pikiran spiritual yang memahami anugerah Allah. Nah, 6 ini ya ditujukan kepada pikiran jiwa yang berusaha mengenal Allah. Itu saja. Ya, jadi supaya seimbang, tapi ini jauh banget toh. Jadi yang pokoknya, yang mayoritasnya Allah itu anugerah tetap di situ. Ini di Quran. Nah, di Injil itu dari roh dan kalamnya yang melalui Nabi Isa hidup di dunia, itu jelas bahwa Allah itu baik, iblis itu jahat. Yang baik pasti dari Allah, yang jahat, yang tidak baik pasti dari iblis. Dan dia mendidik manusia dengan pendidikan diklat firman, bukan dengan musibah. Hati-hati ini.
Ya, jadi kalau musibah ini dari Allah, hati-hati. Hanya ada banjir besar Nuh dan Sodom dan Gomora itu memang dari Allah. Tapi kalau yang sekarang ada gempa bumi, tsunami dan sebagainya, itu bukan dari Allah. Itu akibat ketidakstabilan bumi ini ketika banjir Nuh dulu. Nah, kenapa banjir Nuh terjadi? Nanti dijelaskan secara detail. Ya, itu Allah sebagai shareholder walaupun tidak mencampuri urusan manajemen yang sudah diserahkan otoritas kuasanya kepada manusia, tapi salah menggunakan. Memang Allah nggak bisa mencampuri, tapi sebagai shareholder dia berhak untuk mempilotkan perusahaan itu, seperti itu di situ. Oke, dua hakikat daripada kelahiran pikiran spiritual, ya, sudah lahir, itu kesadaran memiliki kebenaran diri spiritual. Ini penting banget. Sehingga kita bisa bebas dosa kodrat, dosa roh, dan bebas kutuk dosa kinerja yang tidak pernah berhenti kita perbuat. Nah, ini kan penting ya. Kalau jiwa kita harus suci terus enggak bakal bisa. Perkataan kita harus suci enggak bakal bisa. Karena itu sudah ditulis di situ jelas. Ya, tapi dengan memiliki kebenaran diri spiritual kita bebas dari ini. Ya, dosa kodrat ini ada dosa roh, dosa kekal, dosa tunggal, dan ini sebenarnya adalah dosa umat manusia semua punya. Dosa kolektif sebetulnya. Dosa kinerja adalah dosa jiwa dan tubuh yang berulang kita lakukan, yang jamak ya berkali-kali, dan dosa individu pribadi di situ. Ya, nanti akan lebih jelas kita bahas. Nah, apa itu kebenaran diri spiritual manusia? Adalah memahami, mempercayai, paham siapa diri roh kita yang sesungguhnya. Ini penting banget, bukan siapa diri jiwani kita dan tubuh kita. Ya, ini sebagai respon daripada kita memahami kebenaran diri spiritual Allah. Kalau kita enggak paham ini, di mana ini disingkapkan oleh pikiran spiritual, kita enggak bakal memiliki kebenaran diri spiritual manusia ini. Dan jelas kuasa kebenaran diri spiritual manusia ini, kuasa memiliki otoritas, bisa mengerti, menerima anugerahnya, dan akhirnya ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia, bermultiplikasi, beranak cucu, melahirkan manusia yang roh, yang pikiran spiritualnya aktif. Ini. Jadi bukan anak jasmani kita saja. Ya, makanya saya mensiarkan ini supaya roh Allah dari saya itu bermultiplikasi kepada Bapak Ibu semua. Itulah manusia roh, itu sebetulnya tujuan akhir daripada Allah. Ya, ini jadi, dan kuasa kebenaran diri spiritual manusia ini yang pertama yang diincar oleh lawan kita. Kalau KTP kita ini sudah nggak berlaku, ya ini otoritas kuasa, anugerah, ya kita nggak bisa. Kita akan melahirkan manusia-manusia yang jiwani, di mana itu otoritas kuasanya sudah diambil oleh si jahat itu. 4, ya, identitas kebenaran diri spiritual, ya, KTP kita ini adalah bukti legal spiritual, ya, kita punya KTP, kita punya bukti legal, ya, secara di dunia. Nah, kalau di spiritualitas yaitu identitas kebenaran diri spiritual manusia. Ini adalah hak waris kita dari Allah, hak milik spiritual kita dari Allah. Kalau hak waris, hak milik itu ya gratis, tanpa expired date, tanpa syarat. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan di dalam bab 4 ini dibahas tentang ujian, ini diuji oleh iblis, diserang pertama kali ini, identitas kebenaran diri spiritual. Di mana Adam gagal. Adam itu tidak berdosa kodrat karena rohnya terhubung dan hidup di lingkungan
Firdaus yang sempurna, nggak seperti kita ini, sempurna banget. Tapi dia gagal. Kenapa? Nah, itu yang kita harus nanti bahas secara detail. Dan Isa, di mana dia ada roh, di dalam ada roh dan kalam Allah, dia sukses. Dia tidak berdosa kodrat, tapi hidup di lingkungan dunia kita ini yang sudah tidak sempurna, jatuh dalam dosa, banyak hal jahat di situ, tapi dia bisa sukses. Nah, sekarang kita berdosa kodrat dan hidup di dunia yang sudah jatuh dosa. Coba seperti apa? Udah pasti banyak yang gagal. Tapi kita contohkan yang pasca Isa ini, yaitu Paulus. Paulus ini adalah salah satu murid daripada Nabi Isa, kan ada 12 ya. Hanya satu ini Paulus ini yang percaya Isa setelah wafat diangkat di Firdaus. Tapi yang 11 itu percaya Isa, hidup dengan Isa sewaktu masih hidup. Ya, jadi yang 11 itu menyaksikan mata kepala sendiri, panca indera sendiri bagaimana Isa ini melalui Roh Allah mengajar mukjizat. Tapi nggak pernah percaya, sulit banget percayanya gitu. Nah, Paulus ini dia nggak melihat Isa waktu hidup, tapi pewahyuan melalui ilmu pengetahuan pewahyuan. Makanya di dalam Injil Perjanjian Baru 50% itu adalah tulisan dari Paulus. Pewahyuan dari Paulus. Yang 50% adalah pewahyuan dari yang 11 murid itu. Makanya berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat, tetapi melalui iman pewahyuan. Dan yang satu lagi jelas Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasul ini, ya, yang hidup setelah pasca Isa, ya kuasanya luar biasa sehingga bisa mensiarkan Islam sampai ke Eropa dan sebagainya. Nah itu kenapa nanti kita bahas. Itu contoh kita dua itu. Ya ini panca indera ini ya ilusi ini ya tadi ya jadi banyak ketidakpercayaan. Ya contohnya gini, Nabi Isa itu mengajarkan ya pada satu waktu itu dengan 5 roti ya dia bisa memberi makan 5.000 orang. Itu bersama-sama dengan para muridnya itu yang 11 itu. Bagaimana roti itu bisa bermultiplikasi di tangan mereka gitu. Tapi begitu saat kemudian ya Nabi Isa mengajak lagi, ayo ini punya 7 roti, kan lebih banyak ya. Dan itu cuma 4.000 orang. Ayo kita bagikan. Nah, mereka nggak percaya lagi. Ya nggak terjadi, susah. Nah itulah kita. Makanya kenapa kita belajar pikiran spiritual ya melalui iman kita. Baik, ini mengenai KTP spiritual kita di bab 6 Bapak Ibu. Ini baju jiras spiritual yang sangat penting. Oke, selanjutnya bab 7. Nah, ini pemberdaya kuasa pikiran spiritual yang tidak lain adalah Roh Allah atau Rohul Kudus. Nah, ini sebetulnya roh kita sudah terhubung ya karena pasca Isa itu Rohul Kudus sudah diturunkan kepada setiap manusia. Ini sebetulnya ya tidak pandang bulu agama dan sebagainya. Nah, kebenaran diri spiritual itu ya mempunyai gini, kita mempunyai hak ilahi untuk menerima Roh Allah, Rohul Kudus ini dengan kebenaran diri spiritual, bukan kebenaran diri jiwani. Kita punya hak ilahi ya untuk terima Roh Allah ini. Walaupun yang faktanya Roh Allah ini sudah ada di dalam roh kita gitu ya. Di kitab suci Quran ya disebutkan banyak itu. Saya ini cuman sedikit ya saya kasih tahu bahwa Tuhan itu maha hadir ya, maha hadir ya. Ini salah satunya adalah kami dekat urat leher. Ya, kami itu siapa? Rohul Kudus yang mengatasnamakan Allah dan kalamnya juga. Kami tahu bisikan hati di dalam, berarti di dalam kita semua. Dia maha mendengar dan maha dekat itu. Kalau dibilang dia di Quran siapa yang bicara?
Rohul Amin, Jibril. Dia mengidentifikasikan Rohul Kudus. Ini sudah ada di dalam diri kita. Ya, seperti tamu yang sudah ada di ruang tamu kita tidak pernah nggak pernah sapa, nggak pernah kita ajak bicara. Ya. Nah, bagaimana menerima roh Allah itu yang sebetulnya ini anugerah gratis tanpa syarat. Ya. Ya, hanya minta, percaya, dan menerima itu saja. Itu pemberian dia yang paling baik. Kedua, mengenal karisma roh Allah, yaitu apa yang roh kita miliki. Kok tadi kebenaran diri sendiri adalah siapa diri roh kita yang sesungguhnya. Ini apa yang roh kita miliki. Nah, ini penting ya. Roh Allah ini adalah pengajar spiritual, yaitu tadi yang pelangi tadi plus inframerah dan ultraviolet, yaitu 9 karakter supranaturalnya, 9 peran supranaturalnya, dan 9 kuasa supranaturalnya. Yang ini sebetulnya yang bisa nanti kita mengalami mukjizat. Ya, pengajar spiritual itu roh Allah, Rohul Kudus ini. Dan dia, roh Allah, Rohul Kudus ini pemberdaya pikiran spiritual supaya berkuasa dan berkarya nyata, berimpartasi secara kuantum. Ya, kuantum itu adalah zat Allah yang bisa muncul seketika tiba-tiba menjadi materi. Ini luar biasa. Ini lebih luar biasa daripada kalau reaksi kimia itu molekul ya. Kalau reaksi atom itu bom atom segitu besarnya yang Hiroshima dan Nagasaki. Nah sekarang inti atom itu neutron itu dipisah lagi, ya proton itu menjadi nuklir. Ya, jadi yang punya nuklir sekarang, nah itu, ya itu memisahkan itu luar biasa tenaganya. Lah ini jauh lebih daripada itu, kuantum itu dia. Makanya bisa dari dimensi kuantum bisa menjadi dimensi fisik. Itu jauh lah di daripada ini. Luar biasa itu. Nah, 3 kita sedikit singgung, ini menyinggung saya ya, karunia bahasa roh. Ya, ini ada bahasa roh ini. Jadi banyak pertanyaan, tidak hanya kita saja, di kalangan Kristiani juga banyak yang tidak ngerti. Ini adalah deklarasi daripada pikiran spiritual. Ya, ini sangat powerful ya, karena deklarasi kebenaran diri spiritual dan otoritas kita sebetulnya. Ya, untuk mendapat pengakuan dari iblis. Ya, kalau kita berbahasa roh, ya, itu sebenarnya Rohul Kudus yang berdoa syafaat untuk kita. Nah, kalau Rohul Kudus yang berdoa, dia itu adalah pikiran Allah. Ya, dia pasti yang mengerti kehendak dan hatinya Allah secara sempurna. Sehingga kita bisa menarik hikmat Allah yang sesuai dengan masalah hidup kita. Ya, jawaban dari Allah itu. Ya, karena untuk mengakses hikmat Allah ini ya. Ini enggak ya untuk diterjemahkan dengan bahasa manusia enggak pernah bisa. Ya, makanya ini di luar bahasa manusia dan tidak dimengerti oleh bahasa manusia ya. Tapi nanti kita bisa kalau mau belajar ya nanti di dalam detail buku saya ada di situ. Ini membypass iblis sebetulnya. Nah, 4 roh Allah itu berkuasa supaya kita hidup di dalam roh. Itu tadi yang plan A tadi, hidup dalam roh, hidup dengan roh. Yang satu yaitu hidup dengan hukum roh, yaitu hukum kehidupan, bukan hukum daging. Nah, sebenarnya ini ada hukum daging, yaitu hukum dosa jiwani dan hukum maut tubuh kita. Maka tubuh kita akan mati nanti. Ya, maka dulunya rasanya kekal. Kuasa hidup di dalam roh, hukum roh. Dan ini adalah sebuah mindset dan lifestyle spiritual. Lifestyle roh atau lifestyle spiritual, yaitu praktek menghidupi roh Allah di dalam kehidupan kita yang dilakukan, dicontohkan oleh satu murid
nabi saya yaitu Paulus dan juga nabi kita Muhammad yang dibuktikan gitu. Oke nih Bapak Ibu, bab yang ketujuh ya, pemberdayanya adalah Roh Allah ya. Kalau kita tanpa menerima Dia sulit. Ya, jadi ya kita di rumah kita semua udah komplit ya. Tapi kalau aliran listrik dari PLN ini terputus di genser kita yang di depan gitu, itu akan mati semua. Itulah Roh Allah di situ. Baik, nah kita bab terakhir ini sudah ya, semoga nggak banyak makan waktu. Pikiran spiritual dan uang. Ya, saya sengaja ini tentang uang itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi ya rezeki boleh kelimpahan, tapi ini yang lebih dominan daripada itu semua sebenarnya uang. Yang ini luput daripada pemahaman kita. Jadi uang ya Bapak Ibu. Bukan kekayaan, kekayaan itu bagian dari sebenarnya intinya adalah uang ya. Pikiran spiritual adalah benang merah kelimpahan. Ya, kelimpahan dalam artian uang ini. Karena ini adalah persamaan nilai spiritual menjadi fisik, multiplikasi. Jadi pikiran spiritual itu harus merdeka dulu baru kita memiliki, bukan memiliki uang yang tidak berseri dulu baru merdeka, tidak bisa. Ini dulu sudah kita bahas. Ya, ada dua macam bisnis ya, bisnis pikiran jiwani kita dan bisnis pikiran spiritual kita. Itu beda Bapak Ibu. Kalau bisnis jiwani ya berapa persen untung kita. Untuk pokoknya kalau visibility study dan sebagainya pasti dengan persen. Bisa di atas 100% ya, tapi nggak banyak. Tapi kalau pikiran spiritual ini bisnis multiplikasi, lipat kali ganda. Kalau di Injil bisa 100 kali, di Quran adalah 700 kali. Kok 700 kali itu namanya 770.000%. Itu bisnis pikiran spiritual. Ya, nah, oke, uang itu peperangan pikiran spiritual yang terbesar. Ya, pikiran itu sendiri adalah yang paling dominan ya. Nah, kenapa? Karena uang ini yang merupakan berhala dan membelenggu tidak ada kita sendiri tapi seluruh umat manusia. Ya, kenapa? Ya tidak ada ilmu pengetahuan tentang uang sendiri, tidak ada universitas jurusan uang, tidak ada diklat yang diadakan tentang uang. Yang ada ya ekonomi, keuangan, ya, perpajakan dan sebagainya. Ya, ini missing link-nya di sini. Dan uang itu adalah kinerja kita seluruh umat manusia ini, dan itu adalah scoring board. Ya, orang pasti tujuannya bukan mencari uang, mencari katanya mobil, mencari berlian, mencari rumah. Ya, pasti itu. Tapi uang itu sendiri enggak gitu loh, enggak mampir di pikiran dia karena dia hanya scoring board ya. Tapi justru inilah iblis masuk. Tidak ada yang membahas tentang uang itu sendiri, yang memperhatikan uang itu sendiri, padahal ini adalah kinerja umat manusia yang membelenggu di seluruh dunia itu uang itu. Nah, iblis itu pinter gitu loh. Walaupun ini hanya mampir, tapi pasti transit di situ. Nah, kalau yang transit di situ medianya itu salah, ya transformasinya nanti akan salah di situ. Nah, uang ini tunduk pada hukum spiritual dan pikiran spiritual, anugerah dan iman tadi, kesatuan tadi. Nah, hukum spiritual ini adalah hukum anugerah, hukum mukjizat dan berkat. Jadi mukjizat dan berkat Allah itu beda. Mukjizat itu beda. Ini mukjizat itu pada situasi urgent, berkat itu yang mengalir setiap saat. Ya, kalau mukjizat itu menginterupsi hukum alam, kalau ini selaras dengan hukum alam dan hukum spiritual. Ya, dan juga hukum tarbur tuwe benih uang ini ya, dan uang ini adalah pikiran spiritual, yaitu visi benih uang ya, bukan investasi
Tapi visi benih, kita sudah belajar benih di situ. Ya, maka benih ini harus remuk. Nah, pikiran itu harus remuk nanti itu di situ. Untuk kita bisa mendapat bisnis pikiran spiritual ini yang multiplikasi. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu, riba ya, dan uang fiat. Uang fiat itu adalah uang kertas dunia. Itu sebab daripada inflasi, penurunan nilai dari apa-apa, uang. Ini yang masalah, dan itu luput daripada pendidikan kita, pemahaman kita. Iblis masuknya di situ. Kita kasih tahu ya, kita kasih contoh ya. Riba dan fractional reserve banking ya, ini ya, dari bank. Ada riba, ada ini FRB ini. Kalau kita depositi ke bank 100, bank itu berhak meminjamkan kepada debitor ya, peminjam lain 90% dari yang 100 tadi kepada orang lain dari punya kita tanpa harus mencetak uang. Angka-angka saja di situ. Itulah masalahnya. Ya, jadi secara fakta nilai uang itu sudah turun, mencair, bukan menjadi encer. Itu sebenarnya nilainya sudah turun banyak di situ. Itu masalahnya. Dan itulah yang disebut stimulus daripada inflasi itu. Nah, ini riba ini disebutkan di dalam Injil dan Quran. Kalau Injil melarang hutang, kalau Quran mengatur riba. Nah, yang satu lagi ini sebagai stimulus ya, uang fiat, uang kertas. Ini yang menangani adalah bank sentral di setiap negara. Kalau riba ini bank-bank di setiap negara. Ini adalah akarnya. Uang fiat rupiah itu ya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Pada saat merdeka dulu di zaman Soekarno itu, 1 rupiah itu nilainya 1 gulden. 1 gulden uang Belanda. 1 gulden itu kira-kira 1 euro loh ya. 1 euro itu kira-kira 1 dolar. Ya. Nah, sekarang sekitar ya dulu Soekarno itu katakanlah tahun berapa tuh ya? 70 sampai dengan hari ini 70 tahun lah ya. Itu. Kita bisa lihat kursnya itu, ya. Sekarang 1 dolar atau 1 euro 14.000. Jadi 14.000 kali selama 70 tahun. Kita pegang itu terus. Gitu loh. Itulah penurunannya. Nah, sekarang kita untung berapa? Kita digaji berapa? Satu lagi contoh ya, US dollar dibanding dengan harga emas ya. Sejak tahun 1971 itu Richard Nixon itu mengkhianati perjanjian Bretton Woods dengan grupnya ya, dengan Eropa dan sebagainya, bahwa mencetak uang tanpa basic emas di situ. Nah, kita bisa lihat di harga emas tahun 71 dengan US dollar sampai dengan hari ini, artinya 30, 20 ya 50 tahun. Itu harga emas itu 50 kalinya. Jadi selama 50 tahun itu 50 kali. Setiap tahun lah 2 kali gitu. Lipat kali ganda. Ya, dengan pegang rupiah Bapak Ibu bisa lihat penurunannya dengan pegang dolar dibanding emas gitu. Ya, ini ada perusahaan Jepang ya. Saya singkat FEC yang beroperasi di Indonesia ya. Kalau di Jepang dia bisa untung. Nah, begitu operasi di Indonesia ini bergerak di logam mulia di bawah emas lah ya. Selama 40 tahun itu laba akumulasinya 0. Mereka nggak sadar. Ya, karena apa? Ya karena dia kalau logamnya itu ya saya sebutkan aja ya tembaga ya. Itu dia di hedging. Kalau beli di hedging, lindung nilai jual di hedging. Tapi dia lupa hidup di Indonesia dengan rupiah yang tidak di hedging dengan US dollar, apalagi di hedging dengan emas. Kaget semua itu. Marah-marah itu pihak Indonesia. 40 tahun Bapak Ibu, itu akumulasi labanya 0. Nah, ini ya, jadi nilai aset sebuah komoditas itu ditentukan atau barang itu, bahwa barang itu harus terbatas. Ya, jumlahnya itu tetap gitu.
Kalau dia dicetak terus masalah. Dan dia itu sifatnya mulia, ya tidak inflasi, yang disebutnya deflasi. Memangnya emas itu mulia ya dibanding dengan tembaga, itu mulia dibanding dengan besi karatan dan sebagainya. Dan manfaat itu apa? Yang paling manfaat itu yaitu scoring board itu semua pasti melalui situ. Dan praktis, nah praktis bahwa kita tahu bahwa pasti digital. Nah, kalau kita ukur dengan ini, kriteria ini, faktor ini, maka uang fiat itu yang paling rendah. Karena uang fiat itu, rupiah itu kalah dengan beras, ya komoditas yang paling rendah, apalagi dengan yang lain. Ya, dengan barang tambang, dengan emas, dan sebagainya. Itu yang kita lupa dan tidak ada pendidikannya. Ya, dicetak terus. Bank Indonesia itu cetak terus, nggak ada yang protes. Makanya hati-hati. Makanya harus visi benih, bukan investasi uang. Visi benih uang. Ya, yang membebaskan kita dari sistem moneter dan uang fiat dunia. Makanya sekarang sudah ada teknologi bahwa bank sebagai stimulus inflasi dan bank sentral sebagai akan inflasi itu sekarang sudah diganti dengan teknologi blockchain. Ya, uang kertas ini sudah diganti dengan aset kripto yang legal dan halal, yang mempunyai penyimpan nilai store value ini. Nah, kalau saya bicara kripto, Bapak Ibu jangan. Yang Bitcoin CS yang sudah 20.000 itu ya tidak legal dan itu diharamkan oleh MUI dan tidak legal menurut Bank Indonesia ya, dan tidak halal menurut MUI. Ada 20.000. Dan itu yang benar hanya 1%. Makanya diperdagangkan di Indonesia hanya 200-an saja. Yang lain itu sudah memakan korban banyak sekali. Maka hati-hati. Nah ini legal BI itu harus uang itu harus mempunyai KYC, itu jelas membernya, ada KTP-nya, paspornya, anti money laundering, anti pendanaan teroris, anti drug dan sebagainya. Itu yang BI mau. Ya, dan harganya deflasi, bukan inflasi. Dan halal menurut MUI yaitu akad jual belinya jelas. Ada akadnya dan bukan judi, gambling. Dan potensi rugi dari para pemiliknya itu harus diminimalisir, jadi tidak merugikan. Nah, itu semua merugikan semua. Yang 99% itu merugikan semua. Ini Bapak Ibu, jadi sudah 8 bab, saya kira 1 jam 16 menit saya bisa menyelesaikan. Saya harapkan Bapak Ibu bisa lebih jelas atau lebih tidak jelas, saya nggak tahu. Ya, oke. Jadi Pak Ziran, monggo. Jadi supaya lebih jelas kalau ada pertanyaan kita kasih kesempatan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi.